remunerasi dan sistem reward di birokrasi. Sebelumnya perkenalkan saya Azhara Nisa Permatasari 10 dan perwakilan dari teman saya yaitu Nevi. Saya dapat Alia di kelas 9. Saya rekomendasi di 331. Saya Intan Aurelia Irfanian di 309. Selamat menonton. Halo semuanya, pada video kali ini, kita akan membahas satu topik penting dalam reformasi birokrasi, yaitu kebijakan remunerasi dan sistem reward. Kita akan mempelajari bagaimana insentif, tunjangan kinerja, dan sistem gaji disusun dalam birokrasi Indonesia, serta bagaimana semuanya berdampak besar pada kualitas pelayanan publik. Pembahasan ini menggunakan referensi utama dari jurnal. Apa sih yang dimaksud dengan remunerasi? Menurut jurnal Unsud, remunerasi adalah seluruh bentuk balas jasa yang diterima pegawai sebagai imbalan atas kontribusinya kepada organisasi, mencakup gaji pokok, tunjangan, insentif, dan benefit lainnya. Namun, remunerasi tidak hanya berbicara tentang berapa uang yang diterima pegawai. Lebih dari itu, remunerasi adalah alat manajemen strategis untuk mendorong motivasi, meningkatkan kinerja, membangun profesionalitas, dan memperkuat integritas pegawai birokrasi. Komponen remunerasi terdiri dari gaji, tunjangan, serta insentif. Gaji merupakan komponen dasar remunerasi. Dalam birokrasi Indonesia, gaji biasanya ditentukan oleh pangkat, golongan, serta masa kerja. Tetapi di beberapa lembaga modern, struktur gaji mulai berubah menjadi grading system yang memperhitungkan bobot pekerjaan dan kompetensi. Tunjangan kinerja atau TUKIN diberikan berdasarkan pencapaian kinerja individual maupun unit kerja. Jurnal Unsud menekankan bahwa TUKIN adalah bagian paling efektif dalam mendorong pegawai untuk bekerja lebih baik, tetapi hanya jika penilaiannya adil dan transparan. Insentif diberikan sebagai penghargaan atas hasil kerja luar biasa, inovasi, pencapaian target tertentu, atau pengabdian tambahan di luar tugas pokok. Insentif dapat berupa uang, promosi, pelatihan, ataupun bentuk non-finansial lainnya. Tujuan dari kebijakan remunerasi. Menurut jurnal Unsud, ada 4 tujuan utama remunerasi dalam reformasi birokrasi. 1. Meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai. 2. Mengurangi potensi korupsi, terutama pungutan liar. 3. Mendorong integritas dan tanggung jawab melalui hubungan antara hasil dan reward. 4. Membangun budaya kinerja tinggi di kalangan ASN. Dengan kata lain, remunerasi yang baik bukan sekadar menaikkan gaji, tetapi merupakan strategi besar untuk membenahi mentalitas dan kualitas pelayanan publik. Cara kerja sistem reward dalam birokrasi. Sistem reward yang baik harus mengikuti 3 prinsip utama. 1. Berbasis kinerja yang terukur. Reward harus diberikan berdasarkan indikator kinerja yang jelas, ketepatan waktu, output layanan, disiplin, dan target unit. 2. Transparan dan akuntabel. Semakin jelas dasar penilaian, semakin tinggi kepercayaan pegawai. 3. Adil dan konsisten. Jika reward diberikan sembarangan atau tidak konsisten, sistem justru akan menurunkan motivasi dan memicu kecemburuan antar pegawai. Jurnal Unsud juga menekankan bahwa reward non-material seperti pelatihan, sertifikasi, workshop, dan peluang promosi seringkali berdampak lebih besar jangka panjang dibanding uang tunai. Dampak remunerasi pada kualitas pelayanan publik.
Salah satu bagian paling menarik dari jurnal Unsut adalah temuan empiris tentang pengaruh remunerasi terhadap kualitas pelayanan publik. Berikut dampak-dampaknya. 1. Peningkatan motivasi kerja. Pegawai yang merasa dihargai akan bekerja lebih semangat. 2. Perubahan perilaku organisasi. Disiplin meningkat, efisiensi naik, dan orientasi pada hasil semakin kuat. 3. Menekan penyimpangan. Peluang pungli menurun karena kebutuhan dasar pegawai sudah terpenuhi. 4. Profesionalitas naik. Pegawai melayani lebih sopan, cepat, dan sesuai SOP. 5. Kualitas layanan publik meningkat. Waktu tunggu lebih cepat, keluhan berkurang, masyarakat puas. Penelitian menemukan bahwa di instansi yang menerapkan remunerasi berbasis kinerja secara benar, tingkat kepuasan publik meningkat signifikan. Tantangan remunerasi di Indonesia. Implementasi remunerasi tidak selalu berjalan mulus. Jurnal Unsut mencatat beberapa masalah. 1. Masih banyak pegawai yang belum memahami sistem penilaian kinerja asteris. 2. Adanya resistensi dari pegawai yang tidak terbiasa dengan reward berbasis hasil. 3. Penilaian kinerja belum sepenuhnya objektif di beberapa unit. 4. Risiko munculnya kecemburuan internal. 5. Beban anggaran pemerintah yang semakin besar. Semua tantangan ini perlu diatasi agar sistem reward benar-benar efektif. Selanjutnya kita akan masuk ke segmen kasus nyata penerapan remunerasi di tingkat kabupaten di Indonesia. Kebijakan remunerasi menjadi salah satu langkah strategis dalam reformasi birokrasi daerah untuk menciptakan aparatur yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pelayanan publik. Di 2 kabupaten, di Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi dikenal sebagai salah satu daerah pionir reformasi birokrasi di Indonesia. Sejak 2016, pemerintah daerah menerapkan remunerasi berbasis kinerja digital melalui aplikasi e-kinerja. Menurut riset Rofik, 2019, kebijakan ini mampu meningkatkan kedisiplinan ASN hingga 35% asteris dan mempercepat proses pelayanan publik secara signifikan. Selanjutnya, Kabupaten Sleman di Yogyakarta. Studi Setiawan dan Utami, 2021, menunjukkan bahwa penerapan remunerasi berbasis hasil kerja di Sleman mendorong budaya kompetisi positif antar pegawai asteris. ASN mulai berlomba meningkatkan kinerja karena tunjangan kinerja kini diberikan berdasarkan skor evaluasi mingguan dan feedback atasan. Namun, penelitian juga menemukan tantangan besar. Masih ada gap antar bidang dalam pemahaman indikator kinerja, dan belum semua ASN siap dengan transparansi penilaian digital. Referensi dari kasus nyata tersebut diambil dari Jurnal Administrasi Publik, Jurnal Birokrasi dan Pelayanan Publik, serta laporan evaluasi reformasi kabupaten pada 2022. Kesimpulan pada materi ini yaitu, program remunerasi adalah bagian dari reformasi birokrasi yang disusun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Dasar hukumnya tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor /15/M.PAN 7/2008. Pemberian remunerasi di kementerian, lembaga diatur dengan Peraturan Presiden berdasarkan UU No. 12 tahun 2011. Terdapat perbedaan aturan di Kementerian Keuangan yang menggunakan keputusan Menteri Keuangan dan keputusan Presiden sebagai dasar aturan. Perlunya perbaikan kebijakan remunerasi di Indonesia sebab sistem evaluasi faktor tidak relevan untuk jabatan fungsional umum. Pengaturan kebijakan remunerasi di Kementerian Keuangan serta Setnek dan Setkap perlu diseragamkan dengan Peraturan Presiden. Nilai dan kelas jabatan di kementerian, lembaga yang belum sesuai acuan Permenpan RB harus dievaluasi kembali. Model penetapan nilai dan kelas jabatan perlu direvisi. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.